Sehingga banyak kasus kita dapati ketika tokoh-tokoh yang populer yang beragama di luar Islam meninggal dunia, wartawan-wartawan bahkan yang Islam itu menyebutkan almarhum dan almarhumah. Dulu ketika Suzanna, bayangkan hantu meninggal dunia. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Paman yang menikahkan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid, paman yang segala-galanya dalam hidup Nabi, tetapi paman ini tidak mampu diberikan hidayah oleh Nabi, padahal paman itu yang pertama kali tahu bahwa Muhammad ini kelak akan menjadi Nabi. Apa yang terjadi? Rasa penyesalan yang tinggi itu menyebabkan beliau berikrar, bersumpah di depan jenazah pamannya, wallahi la astaghfiranna laka rabbi ma lam unha, demi Allah saya akan senantiasa mohon ampunan dosa anda kepada Allah Ta'ala selama saya tidak dilarang oleh Allah. Dikaitkan selama saya tidak dilarang oleh Allah. Lalu turunlah ayat yang melarang istighfar tersebut. Maka lin nabiyyi walal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan kepada orang musyrik sekalipun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Maka tidak dibolehkan sampai berlaku syariat. Jangankan untuk mohon kasih sayang, ampunan pun tidak boleh kita pohonkan. Jadi tidak boleh orang kafir meninggal dunia disifatkan dengan kata-kata almarhum. Dan hukum seperti ini entah tidak dijelaskan, tidak dipublikasikan, sehingga banyak kasus kita dapati ketika tokoh-tokoh yang populer yang beragama di luar Islam meninggal dunia, wartawan-wartawan bahkan yang Islam itu menyebutkan almarhum dan almarhumah. Dulu ketika Suzanna, bayangkan hantu meninggal dunia. Pertama kita kenal Sundel Bolong itu kan Suzanna pelakonnya. Ketika hantu ini meninggal dunia, itu media-media di Indonesia membahasakan telah meninggal dunia almarhumah Suzanna. Kamu tuh adat. Untung tidak dibahasakan telah berpulang ke rahmatullah almarhumah Suzanna. Ini persoalan. Ketika Margaret Thatcher meninggal dunia, itu surat-surat kabar di Indonesia menyebutkan telah meninggal dunia almarhumah Margaret Thatcher. Dan itu saya screenshot, saya foto di media. Saya simpan sebagai sebuah dokumen tentang betapa wartawan-wartawan kita itu tidak teredukasi tentang sebutan-sebutan ini. Maka dalam bahasa Arab, untuk orang yang meninggal dunia itu dibedakan. Bila yang meninggal seorang Islam, seburuk apapun perilakunya, tetap disebut dengan kata almarhum. Walaupun pencuri tujuh, walaupun koruptor dan lain sebagainya, tetap almarhum. Tapi untuk orang non-muslim yang meninggal dunia disediakan kosakata khusus dengan ucapan ar-rahil. Ar-rahil dari kata-kata rahala, berangkat, kagebungka, ar-rahil. Dalam bahasa Indonesia disediakan kosakata khusus untuk menyebutkan orang non-muslim yang meninggal dunia. Orang Islam seburuk apapun tetap almarhum, tapi orang non-muslim disebut dengan kata-kata mendiang. Dalam bahasa Aceh dibedakan pula. Orang Islam yang meninggal dunia disebut almarhum, sedangkan orang non-muslim yang meninggal dunia dalam bahasa Aceh disebut arwahnyo. Ya, kadang ungkapan kata arwahnyo. Ya, tapi apa boleh buat, kita tidak belajar bahasa ini dengan baik. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.